Huo Yuhao membisikkan beberapa kata, dan Penatua Xuan tertegun sejenak. Senyumnya sedikit melebar. Jika Anda mencoba berpura-pura bodoh, berhati-hatilah untuk memastikan bahwa Anda tidak menjadi orang bodoh. Sejujurnya, akademi tidak punya hal lain untuk diajarkan padamu lagi. Karena kamu ingin pergi, pergi saja. Saya hanya punya satu permintaan, tolong kirimkan berita tentang keselamatan Anda setiap 3 bulan sekali, apapun metode yang Anda gunakan. Huo Yuhao terkekeh. Tentu saja. Saya tidak akan menjadi tidak sabar ketika menghadapi berbagai hal di masa depan. Aku akan lebih mantap, dan tidak akan membuatmu khawatir. Penatua Xuan berkata, ingat, apapun masalah yang Anda hadapi, akademi akan selalu mendukung Anda. Selalu jujur pada diri sendiri. Oke. Penatua Xuan bersandar ke kursinya saat dia mengambil labu anggur besar. Saat dia membukanya, aroma anggur yang kuat memenuhi udara. Huo Yuhao tercengang. Sejak Penatua Xuan menjadi penguasa paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao belum pernah melihatnya minum seperti ini. Dia tidak bisa tidak mengingat hari-hari ketika Penatua Xuan memegang labu anggur di satu tangan dan paha ayam di tangan lainnya. Dia berada di bawah tekanan besar selama beberapa tahun terakhir di paviliun Dewa Laut. Setelah menenggak beberapa teguk anggur, Penatua Xuan tampak lebih bersemangat, rasanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tidak mabuk seperti ini. Selama beberapa tahun ini, situasi di benua ini sangat tidak menentu. Kekaisaran matahari bulan telah berkembang menjadi sangat kuat, dan Su Tianran berani mengabaikan semua pertimbangan, bahkan berani mengalahkan para pesaing turnamen Master Jiwa Pemuda. Ini menunjukkan betapa yakinnya dia dengan kemampuannya sendiri. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuat Kekaisaran Matahari Bulan, saya pikir itu hanya sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Bintang Luo. Meski begitu, Kekaisaran Matahari Bulan seharusnya tidak terlalu kuat. Jika 3 kerajaan di benua Douluo bekerja sama, bersama dengan kehadiran Heaven's Wrath untuk membela kita, apa yang bisa mereka lakukan? Namun, saya baru menyadari bahwa saya salah setelah perang ini. Kehadiran alat jiwa memang menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara peperangan dilakukan. Saat gelombang binatang mengamuk dan pasukan jiwa binatang menyerang kota Shrek, kami berhasil bertahan selama 2 hari dengan hanya 10.000 orang, 3.000 master jiwa, dan peralatan jiwa. Kami bahkan belum sepenuhnya dilengkapi dengan alat jiwa. Dalam perang berskala besar, kemampuan individu tidak akan mempengaruhi hasil kecuali mereka sekuat di Tian. Bagaimana kami bisa bertahan? Kami selamat karena alat jiwa. Secara total, kami memiliki kurang dari 50 Zhuge Divine Crossbow Cannons. Dengan benteng mengemudi mandiri segala medan dari Sekte Tang dan semua jenis peralatan jiwa dari Akademi, kami membentuk baku tembak yang berhasil menahan serangan pasukan monster jiwa. Cangkang meriam jiwa stasioner yang disediakan oleh Sekte Tang bahkan menyebabkan kerugian yang lebih besar pada makhluk jiwa. Jika mereka tidak dihajar habis-habisan, aku yakin hutan Great Star Dou tidak akan berkompromi, bahkan dengan roh kita. Tujuan mereka sangat sederhana, melancarkan serangan habis-habisan untuk melemahkan kemampuan kami. Semakin banyak master jiwa yang mereka bunuh, semakin aman makhluk jiwa untuk jangka waktu tertentu. Awalnya saya meremehkan alat jiwa, karena saya merasa bahwa kekuatan alat jiwa, bahkan jika itu adalah kelas 9, mungkin tidak sekuat serangan habis-habisan dari judul Douluo. Namun, saya menemukan bahwa saya salah. Jika 100 master jiwa menyerang pada saat yang sama, akan sangat sulit bagi kekuatan mereka untuk dijumlahkan. Namun, serangan 100 alat jiwa bisa sangat merusak jika dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, masa depan alat jiwa adalah alat tersebut akan dikendalikan oleh orang biasa, menurut penelitian Sekte Tang. Jika ini benar-benar menjadi kenyataan, manusia akan tetap menguasai benua Douluo, bahkan jika penguasa jiwa sudah tidak ada lagi. Huo Yuhao memahami apa yang dimaksud Penatua Xuan melalui nada suaranya. Dia tertegun ketika dia bertanya, Penatua Xuan, apakah Anda mengambil sikap pesimis terhadap perang antara 3 kerajaan dan Kekaisaran Matahari Bulan? Penatua Xuan tertawa kecil. Saya tidak pesimis. Sulit untuk menilai. Namun, itu akan bergantung pada orang-orang muda dari 3 kerajaan untuk mengalahkan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Yuk, pengalamanmu di dunia luar akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhanmu. Jangan khawatir tentang Sekte Tang. Akademi akan melakukan yang terbaik untuk mendukung sekte ini.
Pertumbuhan sekte Tang mungkin sebenarnya adalah apa yang kita perlukan untuk melawan kekaisaran matahari bulan di masa depan. Itu hebat. Penatua Xuan, saya akan pergi dulu. Saya harap Anda dapat mencapai kesuksesan. Huo Yuhao berdiri dan membungkuk hormat kepada Penatua Xuan. Dia baru meninggalkan paviliun Dewa Laut setelah Penatua Xuan memberinya sinyal. Dia tidak buru-buru pergi. Dia berbalik sebelum berlutut ke arah pohon emas lagi. Setelah bersujud 3 kali, dia pergi. Seorang guru sehari, seorang ayah seumur hidup. Kapanpun waktunya, rasa hormatnya terhadap tetua MU tidak akan pernah berubah. Sekolah sedang berlangsung sekarang, dan akademi jauh lebih sepi. Huo Yuhao segera meninggalkan akademi dan bergegas ke sekte Tang. Hal yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah bertemu Wang Dong'er. Jika Clear Sky Sect mengizinkannya, dia akan tetap di sana untuk menjaga Wang Dong'er. Akibatnya, ia harus menyelesaikan banyak hal sebelum itu. Ketika Huo Yuhao kembali ke sekte Tang, sekte tersebut sangat ramai. Ada lebih banyak murid di sekte saat ini. Huo Yuhao merasa banyak dari mereka yang sangat akrab, mereka mungkin dari akademi. Selain itu, tidak hanya siswa dari Departemen Alat Jiwa, ada juga siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri. Tentu saja, ada beberapa wajah asing juga. Dinding luar sekte telah dirobohkan. Sepertinya wilayah mereka telah diperluas lagi. Huo Yuhao sangat terkenal di kota Shrek saat ini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menggunakan tiruannya, menyembunyikan dirinya di udara, dan memasuki aula dalam sekte Tang. Baiklah, mari ikuti rencana awal untuk sisi ini. Oh ya, lanjutkan sesuai cetak biru sisi ini juga. Gunakan bahan terbaik dan jangan mengambil jalan pintas. Jika tidak, Guru Xuan akan menjaga kalian semua. Baiklah, itu saja. Sibuklah. Saat dia masuk, Huo Yuhao mendengar suara Hichaito. Hichaito tetap mempertahankan penampilan aslinya dan tampak sangat sibuk. Ada beberapa orang yang mengenakan perlengkapan konstruksi di sampingnya. Saat dia tersenyum, Huo Yuhao berhenti menggunakan tiruannya. Hichaito tanpa sadar berbalik ke arahnya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya, ingin memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Baru setelah dia memastikan bahwa itu benar-benar Huo Yuhao, dia berteriak kegirangan, "Junior kecil, kamu akhirnya kembali." Saat dia berbicara, dia maju ke depan dan memeluk Huo Yuhao. Semua orang dari sekte Tang merasa cemas setelah Huo Yuhao dibawa pergi oleh Ditian. Namun, bahkan Penatua Xuan tidak berdaya, mengingat budidaya Ditian. Sekte Tang hanya bisa memilih untuk menunggu. Untungnya, mereka tahu bahwa Huo Yuhao tidak berada dalam bahaya karena kehadiran roh. Saat ini, Hichaito sangat senang karena Huo Yuhao telah kembali. "Junior kecil, kamu baik-baik saja?" Hichaito terlihat sangat prihatin. Huo Yuhao terkekeh, "Senior kedua, apakah aku terlihat tidak baik-baik saja? Bukankah Anda mengatakan bahwa sekte Tang diberi sebidang tanah yang lebih luas di luar kota? Mengapa kamu masih merenovasi tempat ini?" Hichaito terkekeh dan menjawab, "Kami merencanakan ini setelah mendiskusikannya dengan akademi. Ya, kami diberi sebidang tanah yang lebih luas di luar kota. Namun, di sini jauh lebih aman, karena dekat dengan akademi. Kami memutuskan untuk merenovasi tempat ini dan mengubahnya menjadi lembaga penelitian alat jiwa. Setelah ini, kami akan memindahkan yang lainnya, seperti wilayah kerja dan pabrik pembuatan alat jiwa kami, ke luar kota. Kami akan meninggalkan segala sesuatu yang penting di pusat kota. Di masa depan, Guru Xuan akan mempertahankan benteng di dalam kota dan melakukan penelitian holistik. Kali ini, akademi menjadi lebih banyak berinvestasi di sekte. Mereka telah berbagi semua sumber daya mereka di Departemen Alat Jiwa dengan kami, terutama di bidang penelitian alat jiwa. Mereka telah memberikan dukungan tanpa syarat kepada Guru Xuan. Apapun yang Guru Xuan butuhkan, akademi akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkannya. Huo Yuhao tertawa, "Bagus sekali. Aku lega. Senior kedua, di mana senior tertua?" Hichaito menjawab, "Dia ada. Dia sangat mengkhawatirkanmu beberapa hari ini. Dia terus pergi ke akademi untuk mencoba menemukan cara menyelamatkanmu. Sekarang setelah Anda kembali, saya yakin dia akan senang. Ayo pergi dan temukan dia." Saat ini, hanya Hichaito dan BIB yang berada di sekte Tang di antara 7 monster Shrek.
Susanshi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao semuanya berada di luar kota, mengawasi pembangunan gedung baru Sekte Tang. Huo Yuhao menemukan Bei Bei dengan cepat. Ketika dia melihat Huo Yuhao, Bei Bei tentu saja sangat senang. Huo Yuhao menceritakan semua yang dia alami di hutan Great Star Dou kepada Bei Bei. Dia hanya menyembunyikan pengaruh skala terbalik naga hitam di Tian di masa depan padanya. Bagaimanapun, itu tidak penting bagi Sekte Tang, dan itu hanya masalah yang perlahan-lahan akan muncul begitu dia menjadi seorang gelar Douluo. Dia tidak ingin membuat Bei Bei mengkhawatirkannya. Huo Yuhao tersenyum sambil berkata, "Senior tertua, selesaikan masalah di sekte ini sebelum mengikuti saya." Bei Bei segera mengerti maksudnya, dan tampak sedikit gelisah. Dia mengangguk dengan cepat. Huo Yuhao berkata, "Apakah kita tidak mendapat kabar tentang Sister Xiao Tao selama beberapa hari terakhir?" Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia belum muncul sama sekali." Situasi yang sama terjadi di akademi. Jika dia baik-baik saja, dia akan tetap berada di Kekaisaran Matahari Bulan. Hanya saja energi jahat yang kamu bantu hilangkan dari tubuhnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Itu tergantung pada kemauannya. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Hanya saja aku tidak tahu kenapa dia belum kembali." Ma Xiao Tao masih menjadi nyonya suci dari Gereja Roh Kudus, dan jiwa Douluo dengan jiwa bela diri tertinggi. Selama dia tidak mengungkap identitasnya, tidak ada yang bisa dengan mudah menyakitinya di dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Bei Bei berkata, "Junior kecil, pergi dan istirahat dulu. Kami akan berangkat besok pagi. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita kembali?" Huo Yuhao menjawab, "Jika kita cepat, kita akan memakan waktu 3-5 hari. Bahkan jika kita lambat, kita tidak akan memakan waktu lebih dari setengah bulan." Setelah merenung sejenak, Bei Bei berkata, "Baiklah, lebih baik selesaikan secepat mungkin. Aku akan pergi dan membereskan semuanya dulu." Saat dia berbicara, Bei Bei keluar. Selain tatapan cemas di matanya, dia juga bersemangat. Hicaito bingung ketika dia bertanya kepada Huo Yuhao, "Junior kecil, ada apa dengan senior tertua? Apa yang ingin kamu lakukan dengannya?" Dia tampak sangat gelisah. Huo Yuhao tersenyum dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Hicaito baru tercerahkan setelah itu. Setelah menghela nafas, dia berkata, "Ya. Apapun yang terjadi, kita harus membantunya." Pada pagi kedua, fajar baru saja tiba sebelum dua sosok meninggalkan Sekte Tang. Setelah mereka segera meninggalkan kota Shrek, mereka segera menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk naik ke udara, dan dengan cepat menuju ke utara. Huo Yuhao memandang Bei Bei dan berkata, "Senior tertua, kamu sepertinya merana akhir-akhir ini. Kamu harus menjaga tubuhmu." Bei Bei tertawa getir. "Ada banyak hal yang harus diselesaikan di sekte ini. Bagaimana saya punya waktu untuk istirahat?" Dia benar. Menyelamatkan para sandera, hilangnya Huo Yuhao, gelombang-gelombang binatang buas, dan perluasan Sekte Tang terjadi satu demi satu. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Tang, dia harus menyelesaikan segalanya. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya waktu untuk istirahat. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Senior tertua, saya harus membantu Anda menemukan hal-hal itu, apapun yang terjadi." Tentu saja hanya ada satu alasan mengapa Bei Bei mengambil cuti dari jadwal sibuknya untuk meninggalkan kota Shrek, Tang ya. Hadiah Bei Bei di Lembah Pertanyaan Cinta Yin Yang adalah mempelajari dua jenis tanaman yang dapat membantu pemulihan Tang ya. Huo Yuhao pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, Dewa Sutra Halus, dan dia yakin Dewa Sutra Halus mengetahui jenis tanaman lainnya. Sebelum pergi menemui Wang Dong'er, dia ingin membantu Bei Bei memenuhi keinginannya terlebih dahulu. Lagi pula, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali setelah pergi ke Clear Sky Sect. Ini karena dia punya hal lain yang harus dilakukan selain menemani Wang Dong'er. Masalah ini pasti akan menyita banyak waktunya. Sekarang pembangunan Sekte Tang berada di jalur yang benar, dan Institut Penelitian Alat Jiwa dipimpin oleh Guru Xuan. Huo Yuhao punya cukup waktu untuk menjauh dari sekte tersebut. Namun, dia mengerti betapa tersiksanya perasaan Bei Bei, jadi dia ingin membawa Bei Bei ke setting Sun Forest sebelum dia pergi ke Clear Sky Sect. Saat ia terbang ke arah hutan matahari terbenam, Huo Yuhao merasa sedikit emosional.
Terakhir kali dia pergi ke hutan matahari terbenam, dia berada di sana untuk mencari rumput kerinduan yang patah hati untuk Wang Dong'er. Wang Qiu'er adalah orang yang menemaninya ke sana. Wang Dong'er dan Wang Qiu'er tidak lagi berada di sisinya. Wang Dong'er sedang tertidur lelap, sementara Wang Qiu'er telah mengorbankan dirinya untuknya. Saat dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao merasakan sakit di hatinya. Dia menggigit lidahnya untuk menggunakan rasa sakit yang dia rasakan untuk mengalihkan perhatiannya dari siksaan di hatinya. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus tangguh. Hanya dengan tetap tabah dia bisa terus menapaki jalan yang sulit ini. Dia percaya ada cahaya di ujung terowongan, dan Wang Dong'er pada akhirnya akan bangun. Hari itu, dia berjanji kepada permaisuri es dan cacing es mimpi langit bahwa dia akan berusaha menjadi dewa di masa depan. Bukan hanya untuk membantu mereka, dia juga membantu dirinya sendiri. Ini karena Wang Qiu'er mungkin juga memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali jika dia menjadi dewa. Saat ini, harapan terbesar Huo Yuhao, selain membalaskan dendam ibunya, adalah agar Wang Dong'er dan Wang Qiu'er tetap hidup di sisinya. Dia sekarang adalah seorang petapa jiwa, dan satu-satunya petapa jiwa di antara anggota 7 monster Shrek. Dalam hal budidaya, dia berhasil menyusul yang lain dan menyusul mereka. Namun, Bei Bei juga tidak buruk. Dia tidak jauh dari menjadi Soul Sage. Sebagai senior tertua dari Sekte Tang, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat sejak dia keluar dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Seiring dengan kultivasi hariannya yang tak kenal lelah, dia sekarang berada di peringkat 68. Selain Huo Yuhao, dia adalah anggota terkuat dari 7 monster Shrek. Keduanya menggunakan alat jiwa tipe terbang kelas 6 saat ini, dan terbang sangat cepat. Mereka baru mendarat dan beristirahat setelah terbang hampir 4 jam. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka mendekati setting Sun Forest sebelum tengah hari. Huo Yuhao memimpin Bei Bei ke hutan matahari terbenam. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa hanya ada sedikit makhluk jiwa yang tinggal di hutan ini. Dalam hal makhluk jiwa yang kuat, mereka sebagian besar berada di sumur api es Yin Yang. Meskipun makhluk jiwa itu adalah tipe tumbuhan, budidaya mereka tidak rendah. Racun beracun yang dikeluarkan oleh bunga fosfor giok dari 7 absolut tidak efektif melawan es tertinggi Huo Yuhao. Huo Yuhao berjalan dalam garis lurus langsung menuju lembah pegunungan tempat sumur api es Yin Yang berada. Bei Bei tercengang saat melihat racun beracun 7 warna di sekelilingnya perlahan berubah menjadi hijau giok. Jika bukan karena domain es abadi milik Huo Yuhao sebagai perlindungan, bahkan judul Douluo pun akan sepenuhnya terkorosi oleh racun. Junior kecil, bagaimana kamu masuk terakhir kali? Tempat ini terlalu berbahaya. Bei Bei berseru kaget ketika dia tidak melihat apapun tumbuh di sekitar tempat ini, bahkan tanahnya pun berwarna 7. Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa. Ultimate Ice adalah kutukan dari semua racun. Jangan khawatir, senior tertua. Kita akan baik-baik saja. Ayo masuk. Es tertinggi Huo Yuhao menciptakan jalan bagi mereka untuk masuk, dan bunga fosfor giok dari 7 dan 9 absolut menyusut kembali menjadi tunas di bawah kendali kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Setelah itu, dia terbang menuju sumur Ichevireyin yang bersama Bei Bei. Dari udara, pemandangan sumur api es Yin Yang yang menyerupai surga fana tersaji di hadapan mereka. Meskipun tempat ini tidak dipenuhi dengan energi kehidupan yang makmur seperti tempat pemotongan hewan di hutan Great Star Dou, tempat ini tetap merupakan tempat yang ajaib. Es dan api hidup berdampingan di tempat ini, dan ada berbagai jenis tanaman berharga yang memenuhi setiap sudut lembah pegunungan. Ini adalah pertama kalinya Bei Bei melihat ini, dan dia benar-benar linglung. Semua makhluk jiwa tipe tumbuhan di sekitar sumur mulai bereaksi ketika mereka merasakan orang luar mendekat. Namun, mereka segera merasakan aura spiritual yang dilepaskan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak lagi seperti sebelumnya. Ada banyak monster jiwa tipe tumbuhan berumur ratusan ribu tahun di sini. Namun, budidaya mereka berbeda dari makhluk jiwa tipe hewan berusia 100.000 tahun, karena mereka hanya memiliki kekuatan besar di wilayah mereka sendiri. Dalam hal kekuatan bertarung, mereka jauh lebih rendah daripada monster jiwa tipe hewan berusia 100.000 tahun. Mereka hanya kuat karena sumur Ichevireyin Yang. Dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak takut dengan makhluk jiwa ini.
Selain itu, ia bahkan mengendalikan kekuatan takdir. Awalnya, Wang Qr pernah mengancam Dewa Sutra Halus. Sebagai kaisar binatang, dia mengendalikan nasib semua habitat makhluk jiwa di benua itu. Dia menggunakan ini untuk mengancam Dewa Sutra Halus. Meskipun hutan Great Star Dou adalah tempat utamanya, dia masih bisa menghancurkan nasib sumur api es Yin Yang. Dia hanya perlu membayar harga tertentu agar hal itu terjadi. Mengingat hal itu, bagaimana makhluk jiwa di sini berani membuat marah Wang Qr? Jika bukan karena ancamannya, dia tidak akan menemukan rumput kerinduan patah hati yang kedua. Kenapa kamu di sini lagi? Dewa Sutra Halus terdengar sedikit kesal. Tidak ada tumbuhan yang menyukai manusia yang agresif atau merusak. Ini bahkan lebih berlaku untuk tumbuhan abadi yang berharga seperti mereka. Melihat bahwa Huo Yuhao juga membawa orang asing, Dewa Sutra Halus tidak begitu senang. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara apapun. Eye of Destiny-nya perlahan terbuka, dan pola sinar matahari berwarna emas mawar menyebabkan dahinya menjadi sangat mempesona. Cincin emas mawar yang aneh mulai menyebar dari dahinya. Setelah dia datang terakhir kali, Huo Yuhao telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang makhluk jiwa tipe tumbuhan ini. Dia tahu dia harus bekerja keras terhadap mereka. Tanpa mengancam mereka dengan kemampuannya, mustahil mendapatkan bantuan mereka. Memang benar. Semua tumbuhan abadi dan obat-obatan yang telah berubah menjadi makhluk jiwa tipe tumbuhan tersentak ketika mereka merasakan gelombang spiritual yang sangat besar yang dipenuhi dengan aura takdir. Tiba-tiba, ada beberapa niat spiritual yang dipenuhi ketakutan yang menyebar ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Bei Bei turun, dan tanaman membuka jalan bagi mereka untuk mendarat. Kamu, kita bertemu lagi, kata Huo Yuhao kepada Dewa Sutra Halus. Mata Bei Bei sudah cerah saat ini. Bukankah sutra abadi halus ini adalah salah satu tanaman yang disebutkan oleh lembah pertanyaan cinta Yin Yang? Terlebih lagi, Dewa Sutra Halus ini tampak lebih besar dari gambar yang dilihatnya. Dewa Sutra Halus tercengang, mengapa kamu mengendalikan kekuatan takdir sekarang? Mustahil. Kekuatan takdir tidak bisa dihilangkan. Kamu. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua makhluk jiwa tipe tumbuhan di sekitarnya mulai panik. Huo Yuhao menjawab dengan tenang, kamu tidak perlu mengetahui hal ini, dan saya juga tidak ingin diingatkan. Kalau tidak salah, kamu bilang aku bisa mengambil 7 jenis tanaman dari sini terakhir kali aku ke sini. Apakah saya benar? Dewa Sutra Halus mengangguk dengan lembut. Ya, kamu dapat mengambil 7 jenis tanaman sejak kamu lulus ujian Tangsan. Huo Yuhao menjawab, bagus. Saya di sini hari ini untuk mengambil 5 jenis tanaman lainnya. Terakhir kali kita mengambil 2 batang rumput patah hati kerinduan, berarti tinggal 5 jenis tanaman lagi yang harus kuambil. Apakah saya benar? Tidak, kamu tidak. Dewa Sutra Halus segera menjawab. Kamu juga mengonsumsi embun musim gugur bulan purnama. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, saya ingat Anda menyebutkan sebelumnya bahwa itu tidak masuk hitungan. Itu adalah bagian dari ujianmu untukku. Setelah itu, saya terluka parah karena ujian Anda. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan air dari mata air matahari yang berkobar untuk menghangatkan darahku dan memetik rumput kerinduan yang patah hati itu. Padahal, aku hanya mengambil 1 batang rumput kerinduan patah hati. Tangkai lainnya diambil oleh QR untuk menyelamatkanku. Itu tidak boleh dihitung. Makanya mengambil 5 jenis tanaman kali ini sudah dianggap kurang dari hak saya. Saya sebaiknya pergi dengan 6 jenis tanaman saja. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Dewa Sutra Halus langsung marah. Cincin jiwa Huo Yuhao perlahan bangkit dari kakinya, dan cincin jiwa ke-6 yang diberikan Wang QR kepadanya muncul. Saat itu muncul, semua makhluk jiwa terkejut. Huo Yuhao berkata, kamu, QR mengorbankan dirinya untukku demi menyelamatkanku. Saya yakin Anda tahu siapa dia. Ini berarti aku mewarisi kekuatan takdirnya. Saya bukan orang yang tidak masuk akal, tapi saya benar-benar harus pergi dengan membawa beberapa tanaman berharga hari ini. Di antara semua tanaman ini, pertama-tama saya ingin Anda mengikuti saya. Jika kamu tidak mau, aku bisa mengambil takdirmu saja. Apa yang kamu katakan? Anda ingin membawa saya pergi? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Kamu tidak bisa memakanku.
Aku tidak berguna bagimu. Dewa Sutra Halus langsung panik. Seperti yang disebutkan Huo Yuhao, mereka lebih takut pada Wang Qiu'er daripada seluruh hutan Great Stardow. Ini karena sumur api es Yin yang adalah salah satu tempat di dunia tempat takdir berkumpul. Itu juga alasan mengapa tempat ini terlihat begitu ajaib. Jika takdir tempat ini hancur, sumur api es Yin yang akan rusak. Jika itu terjadi, semua tanaman di sini akan musnah. Jika mereka meninggalkan sumur api es Yin Yang, mereka tidak akan bisa tumbuh secepat sekarang. Huo Yuhao berkata, Anda tidak mempunyai suara dalam masalah ini. Aku berangkat bersamamu. Saya tidak melanggar batasan apapun yang dibuat oleh leluhur Tang San. Kamu juga salah satu tanaman di sini, kan? Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan menuju Dewa Sutra Halus. Tidak, jangan. Jangan bawa aku pergi. Saya hanya bisa mengekang segala jenis racun. Anda memiliki kekuatan Ultimate Ice, yang berarti Anda tidak takut dengan racun yang mematikan. Membawaku pergi tidak akan ada gunanya bagimu. Dewa Sutra Halus sangat cemas saat ini. Dia juga tidak mahir bertarung, dan tidak punya peluang untuk melawan Huo Yuhao. Pada titik ini, kurangnya kesatuan antara makhluk jiwa tipe tumbuhan terlihat. Masing-masing dari mereka takut dibawa pergi oleh Huo Yuhao, dan tidak berani bersuara. Tentu saja, mereka tidak datang membantu Yuyu. Terakhir kali Huo Yuhao ada di sini, dia mengaktifkan bantuan permaisuri salju. Mengingat betapa kuatnya permaisuri salju, para makhluk jiwa ini tidak mampu melawannya. Huo Yuhao hanya berhenti ketika dia mencapai lingkaran cahaya merah muda yang dilepaskan oleh Dewa Sutra Halus dari tubuhnya. Bei-bei, yang mengikuti di belakangnya, bisa mencium aroma menyegarkan, dan langsung tersentak bangun. Huo Yuhao tampak berpikir, dan berkata, sepertinya kamu benar. Saya tidak benar-benar membutuhkan Anda untuk menetralisir racun apapun. Mari kita lakukan dengan cara ini, bantu saya menemukan satu jenis tanaman. Jika aku puas, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengeluarkan gulungan yang telah digambar Bei-bei untuknya sebelumnya. Baiklah, baiklah, aku akan membantumu. Tidak ada tanaman yang tidak dapat saya kenali di dunia ini. Anda senang, dan langsung menyetujui permintaan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berhenti, dan langsung membuka gulungan itu sebelum memberikannya kepada Yuyu. Apakah kamu melihatnya? Anda sebenarnya termasuk dalam gulungan ini. Tidak bohong kalau aku bilang aku ingin pergi bersamamu. Katakan padaku tanaman apa yang lain, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap di sini. Sejak awal, Huo Yuhao telah memasang jebakan ini untuk Dewa Sutra Halus. Makhluk jiwa tipe tumbuhan ini sangat pintar. Dia mungkin tidak mendapat jawaban jika bertanya langsung. Dia juga tidak punya waktu untuk perlahan-lahan mendapatkan jawaban dari mereka. Dia tidak punya pilihan selain mengancam mereka untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Ya, saya mengenali tanaman apa ini. Namun, bisakah kamu tidak pergi bersamaku jika aku memberitahumu apa itu? Bagaimana Anda bisa menjamin hal itu? Dewa Sutra Halus memang pintar. Dia segera menyatakan kondisinya. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Dia mengangkat tangan kanannya dan pincir permaisuri es miliknya langsung terlepas. Dia segera meraihnya, dan seberkas cahaya mawar emas keluar dari Eye of Destiny miliknya. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa dari cincin jiwa keenamnya, Destiny S Demise. Setelah terkena kehancuran takdir ini, semua pertahanan yang tidak dibentuk menggunakan kekuatan jiwa akan kehilangan efeknya. Tubuh seseorang juga akan menjadi sangat rapuh. Di bawah bimbingan takdir, mustahil untuk tidak terkena dampaknya. Kecuali jika serangan kekuatan jiwa seseorang dapat secara langsung menghancurkan Huo Yuhao, kehancuran takdirnya akan berlangsung selama 1 menit penuh. Ah! Tidak, aku akan memberitahumu, oke? Dewa Sutra Halus segera berteriak dengan liar setelah diserang oleh kehancuran takdir. Dia tidak memberinya kesempatan untuk melakukan trik apapun. Tangan Huo Yuhao berhenti di udara, dan dia berkata dengan dingin, mengingat kemampuanmu, energi hidupmu tidak akan hilang dalam waktu dekat bahkan jika aku mencabutmu dan pergi. Aku masih bisa menginterogasimu secara perlahan bahkan setelah kami pergi bersamamu. Jadi, kamu bisa memilih untuk menjawabku di sini, atau menjawabku setelah kita pergi. Aku akan memberitahumu. Saya perlu merasakan tanaman yang Anda maksud.
Saya tidak dapat melihat gulungan Anda. Lagi pula, aku hanya sekedar tanaman. Bisakah Anda menggambarkan seperti apa bentuknya? Anda gemetar saat dia berbicara. Bibir Huo Yuhao sedikit berkerut. Bei Bei, yang awalnya bersimpati padanya, juga menjadi dingin ketika mendengar kata-katanya. Dia terlalu licik. Huo Yuhao memutar kepalanya ke arah Bei Bei dan berkata, "Senior tertua, bisakah kamu menunjukkan padanya seperti apa rupanya?" Lembah pertanyaan cinta Yin Yang telah memberi Bei Bei 3 kesempatan untuk menampilkan gambar tersebut, termasuk aura kedua tanaman seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini juga mengapa Yuyu jauh lebih besar daripada penampilannya di gambar. Baiklah. Bei Bei mengakui kata-katanya dan menutup matanya. Seberkas cahaya ilusi muncul di udara di bawah kendali mentalnya. Penampakan dan aura dua jenis tumbuhan berbeda itu dihadirkan dalam bentuk proyeksi di udara. Kali ini, Dewa Sutra Halus tidak berani menunda lagi. Dia yakin Huo Yuhao benar-benar akan menyentuhnya. Lingkaran cahaya merah muda mulai menyebar dari kepalanya saat dia merasakan proyeksinya. Setelah beberapa saat, proyeksinya menghilang, dan semuanya kembali normal. Jadi? Huo Yuhao bertanya. Meskipun Bei Bei sangat cemas sekarang, dia tidak bersuara, dan membiarkan Huo Yuhao yang berbicara. Aneh. Ia sangat kecil dan lemah, namun sangat kuat. Dewa Sutra Halus sepertinya sedang berpikir keras. Jangan mencoba trik apapun, kata Huo Yuhao dengan dingin. Jika tidak, aku akan membawamu ke tempat lain dan membiarkanmu memikirkannya perlahan. Dewa Sutra Halus bergegas berkata, tidak, tidak. Ah, saya sudah menemukan jawabannya. Saya tahu apa itu. Kecil dan lemah karena ukurannya, tetapi kuat karena berasal dari spesies tersebut. Itu adalah Kaisar Blue Silver. Kaisar perak biru? Apa itu? Huo Yuhao dan Bei Bei sama-sama tersesat ketika mereka mendengar Dewa Sutra Halus menyebut nama ini. Dewa Sutra Halus dengan cepat berkata, Kaisar Blue Silver adalah Kaisar Rumput Blue Silver. Itu adalah rumput Blue Silver terkuat. Meskipun rumput Blue Silver terlihat kecil dan lemah, kaisar mereka sangat kuat. Kaisar Blue Silver juga merupakan monster jiwa sejati yang berumur 100.000 tahun. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Temanmu pasti diracuni, dan membutuhkan kemampuanku untuk menetralisir racunnya sebelum Kaisar Blue Silver dapat membantunya bangkit dengan membimbing kekuatan garis keturunannya. Jiwa bela diri temanmu seharusnya adalah rumput Blue Silver. Setelah mendengar kata-katanya, mata Huo Yuhao dan Bei Bei berbinar. Ya. Jiwa bela diri Tangya adalah rumput Blue Silver. Analisis Delicate Shield Immortal tepat sasaran. Jika ini masalahnya, dia benar-benar punya harapan. Huo Yuhao berkata, karena kasusnya seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah membantunya menetralkan racunnya dan pulih. Dewa Sutra Halus menjawab, mengenai hal ini, sudah pasti kamu tidak perlu memberikanku padanya. Anda hanya perlu membawa dia dan Kaisar Blue Silver ke sini. Saya yakin saya bisa menetralkan racunnya, tapi saya tidak akan bisa mengeluarkannya dari tubuhnya. Saya tidak punya cara untuk melakukannya jika sumber racunnya ada jauh di dalam tubuhnya. Saya tidak bisa menghilangkan racun dari darah seseorang. Saya hanya bisa menetralkan racun di tubuhnya setelah Kaisar Blue Silver memaksanya keluar dari darahnya. Huo Yuhao bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa rumput Blue Silver adalah makhluk jiwa? Dewa Sutra Halus menjawab, dia bukan sekadar makhluk jiwa. Dia adalah monster jiwa berusia 100.000 tahun. Hanya rumput Blue Silver berumur 100.000 tahun yang bisa menjadi seorang kaisar. Huo Yuhao bertanya, apakah Anda tahu di mana Kaisar Blue Silver berada? Dewa Sutra Halus menjawab, tentang ini. Melihat betapa ragu-ragunya dia, Huo Yuhao tertawa dingin. Sepertinya kamu juga tidak tahu. Anda belum pernah meninggalkan sumur api es Yin Yang ini. Masuk akal jika Anda tidak mengetahuinya. Aku akan membawamu keluar dari sini dan kita bisa menetralisir racunnya saat kita melihatnya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu, ratap Dewa Sutra Halus. Jangan lakukan itu. Saya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Aku akan mati jika meninggalkan tempat ini. Saya tidak akan bisa bertahan. Akar saya ada di sini. Aku tidak pergi. Saya tidak tahu di mana Kaisar Blue Silver berada.
Tapi coba pikirkan, dia harus rela membantu temanmu dulu. Jika Anda membawanya ke sini, dia akan senang, mengingat ini adalah tempat yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Dia akan membantumu kalau begitu. Jika aku meninggalkan tempat ini, aku akan cepat layu. Bagaimana saya bisa membantu Anda berdua jika itu terjadi? Tinggalkan aku di sini. Selama kamu membawa kaisar perak biru ke sini, aku akan membantu menetralkan racun temanmu kapan saja. Akankah itu berhasil?